Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik. Supervisi akademik itu merupakan kegiatan memberdayakan dan berupa pengembangan diri yang nantinya bisa meningkatkan performa mengajar dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pada tahap supervisi kali ini ada 3 tahap. Yang pertama praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, percakapan yang kita lakukan kali ini merupakan tahap pertama, yaitu praobservasi, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana persiapan yang sudah Ibu Heti lakukan dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai supervisor nanti akan mengamati saat Bu Heti mengajar. Nanti materinya apa ya, Bu? Materi yang saya akan berikan pada kesempatan ini adalah relasi dan fungsi, Bu. Baik, materinya tentang relasi dan fungsi. Kalau Iya. tujuan pembelajarannya apa, Bu? Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan dan membandingkan relasi fungsi serta menganalisis domain, kodomain, dan rank suatu fungsi. Berarti pada materi relasi dan fungsi ini, murid diharapkan dapat menjelaskan dan membandingkan bentuk relasi dan fungsi serta menganalisis domain, kodomain, dan rank suatu fungsi. Nah, pada supervisi kali ini, area pengembangan kompetensi apa yang ingin Ibu capai? Area kompetensi yang akan saya capai yang pertama sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Oh, berarti ada 3 ya, ada 3 area pengembangan kompetensi yang ingin Ibu capai. Nah, kira-kira strategi apa yang sudah atau akan Ibu Heti lakukan? Yang pertama strateginya untuk relasi dan fungsi ini adalah PBL, Problem Based Learning, dan metodenya adalah pembelajaran kooperatif, di mana pembelajaran yang diawali dengan permasalahan dan diselesaikan secara kelompok melalui pengerjaan LKS atau LKPD yang akan saya berikan. Diharapkan siswa dapat mengembangkan sikap disiplinnya dalam mengikuti aturan pembelajaran dan kelompoknya, juga saling menghormati dan menghargai sesama anggota kelompok, dan pengembangan serta pengetahuan dan keterampilan diharapkan tercapai dengan merata karena setiap anggota kelompok dapat berbagi pemahamannya dengan anggota kelompok lainnya, serta keterampilan dalam berpendapat dapat mengemukakan pendapatnya tentang penyelesaian masalah yang berkaitan dengan fungsi dalam kegiatan kelompok ini dapat terasah dan terlatih. Wah, berarti Ibu sudah memperhatikan pembelajaran yang mengembangkan kompetensi emosional murid. Selain mempersiapkan strategi dan metode yang akan digunakan, serta melakukan kegiatan pelajaran yang mengembangkan kompetensi sosial emosional murid, adakah hal lain yang juga Ibu persiapkan? Oh ya, ada. Yang pertama saya lakukan adalah mengetahui minat, kemampuan awal, kesiapan dan gaya belajarnya masing-masing, media dan LKS yang saya siapkan juga beragam. Hal ini dimaksudkan agar siswa dengan berbagai gaya belajar, visual, auditori, dan kinestetiknya dapat terfasilitasi. Pembelajaran yang sudah memperhatikan kompetensi sosial dan emosional murid, kemudian media dan LKS yang disiapkan secara beragam untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan murid, ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang Ibu Heti lakukan adalah sudah pembelajaran yang berdiferensiasi. Kira-kira apa yang sudah Ibu Heti peroleh dari percakapan ini? Yang pertama, saya mendapat gambaran tentang strategi, metode, dan media yang akan saya gunakan pada saat mengajar kelas. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan dan dipersiapkan dapat terrealisasi dalam pembelajaran matematika nanti ya, Bu, mengenai strategi, metode, dan media. Kapan saya bisa melakukan supervisi di kelas, Bu? Kebetulan hari ini ada jadwal nanti siang, Bu. Oh ya, nanti siang setelah sholat? Iya. Di kelas berapa, Bu? Kelas 11 PPL 2. Baik, nanti siang setelah istirahat sholat di kelas 11 PPL 2 saya akan mengobservasi Ibu. Terima kasih ya Ibu atas percakapan hari ini. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Ibu hari ini akan membahas tentang materi fungsi, relasi dan fungsi. Sebelumnya sudah berdoa belum? Belum. Silakan KM pimpin doa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu absen terlebih dahulu. Abdullah, Agung, Alfarizki, Tian, Sabitah, Wulan, Yujaki. Oke, terima kasih. Nih, alhamdulillah hadir semuanya. Baik. Tadi Ibu sudah mengatakan untuk bab kali ini adalah relasi dan fungsi. Silakan dibuka buku paketnya. Nah, di sini ya. Ada yang tahu relasi itu apa? Ya, Fahmi apa relasi? Hubungan. Yang lainnya? Ya, aturan apa yang menghubungkan kawan? Domain itu apa? Domain? Daerah kawan. Baik, selain di buku paket juga ada, coba perhatikan di sini ada video pembelajaran tentang relasi dan fungsi. Di sini kita akan membahas tentang relasi dan fungsi. Relasi ini sudah kita ketahui Itu sama sih. ini adalah himpunan aktif yang anggotanya juga dari himpunan A ke himpunan B itu disebut fungsi dari A ke B jika A dipasang dengan tempat satu anggota B. Nah, kita langsung lihat di sini ada diagram tanah setengah dari pasangan dua anggotanya. Dua itu setengah dari 4 ya. Kemudian 3 itu setengah dari 6. Kemudian 5 itu setengah dari 10. Nah, kita melihat apakah diagram ini merupakan suatu fungsi atau bukan. Nah, kita lihat syaratnya. Disebut fungsi dari A ke B jika setiap anggota A disebutkan dengan satu anggota B. Jadi semua anggota A, setiap anggota si 2, 3, 5 itu
itu punya satu pasangan B, itulah yang disebut fungsi. Jadi kalau seperti contoh sebelumnya yang relasi, misalnya si 2 ini berpasangan dengan 4, kemudian 2 ini juga berpasangan dengan 6, itu bukan merupakan suatu fungsi. Jadi suatu A punya satu pasangan B. Nah, kemudian di fungsi itu ada yang namanya domain atau daerah asal. Dari belajar kalau di Oke. Nah, kalian sedang melihat di sini relasi dan fungsi. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan apa itu relasi dan apa itu fungsi. Yang keduanya, menganalisis domain, kodomain, dan ringnya. Adapun indikator pencapaian pembelajaran, yang pertama menjelaskan pengertian relasi dan fungsi, yang kedua menentukan domain, kodomain, serta ringnya. Untuk selanjutnya, Ibu akan membagi kelompok empat orang ya. Silakan dibentuk kelompoknya dari depan ke belakang gitu ya. Empat orang ya. Yuk. Ke belakang. Nah, duduknya ke belakang. Yuk. Ya, ini ya. Isi nama ini satu. Itu ya, pertama. Ya, apa saja yang gampang. Terus Jakarta adalah ibu kota dari lalu Tokyo, New Delhi, India, 5. Iya. Terus yang keduanya diagram himpunan pasangan Jakarta pasangannya dengan Indonesia. Ya. Indonesia. Lalu Terus lagi Tokyo dengan Jepang. Itu. Tokyo dengan Jepang. Ya. Peru dengan 5 dengan Peru. Ya. 5 dengan Peru. Pakai kurung. Terakhirnya Kerawang. Nah, ini pasangannya. Yang pertama Jakarta dengan apa? Dipasangkan dengan ya Jakarta dengan Indonesia. Ya, gitu. Di sininya dalam kurung Jakarta, Indonesia. Perawal dulu. Ini perawal gini. Perawal. Kurung buka. Jakarta, Indonesia. Terus tutup, kurung buka lagi. Tokyo dengan ini ya. Jepang, India, Peru. Ya. Ya, bentar. Ya, Jakarta dengan Indonesia, Tokyo dengan Jepang, New Delhi dengan gitu. Sok tulis. Sok, alfa. Ya, nanti. Ya. Untuk presentasi nomor 1, kelompok 1 dulu. Silakan, ada yang coba ke depan. Kelompok 5. Nomor 2, kelompok 5. 5. Ini kelompok 5.
ceminya ada. Minta cem. Dah cukup ya. Nah, 3 ke 6. 4 ke 4, lalu 4 ke 8, 5 ke 5, 6 ke 6 gitu ya. Ini faktor dari, awas ini faktor dari. Untuk selanjutnya kelompok 9 nomor 3. A-nya kapital. Faktor 5 dari. Baik, nomor 1, 2, 3, presentasi kalian sudah depan. Untuk kesimpulannya, kita buat kesimpulannya bahwa relasi itu adalah apa? Aturan yang menghubungkan domain. Coba Abdullah, relasi adalah baik dan kayaknya baik. Di sini kita simpulkan sama-sama bahwa relasi itu adalah suatu aturan yang menghubungkan daerah asal dengan daerah kawan, yaitu domain dengan kodomain. Oke. Untuk refleksi diri, yang pertama, menurut kalian yang paling sulit pelajaran ini adakah? Ada? Tidak. Coba untuk memperbaiki hasil belajar itu harus bagaimana? Banyak baca dan berlatih. Terus tanyakan ke teman atau ke guru. Ya. Kepada siapa kalian akan meminta bantuan dalam pelajaran ini? Guru. Baik. Jika diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, kalian akan memberikan bintang berapa? 5. Baik, terima kasih. Dicukupkan sekian untuk pelajaran hari ini, pertemuan kali ini, dan dilanjutkan kepada fungsi, sifat-sifat fungsi ya, untuk minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fitria. Waalaikumsalam, Bu Fitria. Assalamualaikum Bu Heti. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu Heti. Hari ini kita bertemu lagi setelah sebelumnya kita melakukan percakapan pra-observasi yang kemudian dilanjutkan dengan observasi dengan melakukan kunjungan ke kelas. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran pada supervisi kemarin yang sudah kita lakukan dengan berjalan dengan baik. Bagaimana perasaan Bu Heti pada waktu diobservasi kemarin? Ya, sedikit deg-degan gitu ya. Alhamdulillah lancar semuanya. Alhamdulillah ya Bu ya. Bisa diceritakan kembali Bu, persiapan apa yang sudah Ibu lakukan untuk melakukan kegiatan pembelajaran dan area pengembangan apa yang ingin Ibu tingkatkan dan strateginya apa Bu? Ya, baik.
Terima kasih. Untuk persiapan, yang pertama adalah mengetahui kemampuan awal dan gaya belajar masing-masing siswa. Juga area kompetensi yang saya kembangkan adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan selain itu, strategi yang saya gunakan adalah PBL atau Problem Based Learning, sedangkan metodenya adalah pembelajaran kooperatif. Nah, di sini pembelajaran yang diawali dengan permasalahan yang diselesaikan dengan secara berkelompok untuk mengetahui siswa dan mengerjakan LKS, dan dengan cara ini diharapkan siswa dapat mengembangkan sikap disiplinnya, lalu mengetahui aturan dalam kelompoknya, serta saling menghormati dan menghargai sesama teman. Serta pengembangan area pengetahuan dan keterampilan yang saya harapkan di sini tercapai dengan merata, karena setiap anggota pengembangan pengetahuan yang ditingkatkan adalah siswa dapat menjelaskan dan membandingkan. Di sini babnya adalah bab relasi dan fungsi, dan kebetulan relasi dan fungsi sendiri itu di sana saya menganalisis siswa sejauh mana apa itu domain, rank, serta apa itu relasi itu sendiri. Oke. Serta keterampilan dalam berpendapat serta mengemukakan pendapatnya mengenai penyelesaian masalah yang berkaitan dengan fungsi dalam kegiatan kelompok ini diharapkan dapat terarah dan juga terlatih. Baik, Bu Happy. Berarti Ibu ingin mengembangkan area sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Apakah sudah tercapai, Ibu? Di sini alhamdulillah sudah, Bu. Iya. Namun memang masih ada kekurangannya dan kendala selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Kekurangan atau kendala seperti apa yang Ibu maksud? Di sini kekurangannya masih ada pada saat kegiatan kelompok adalah beberapa siswa yang kurang atau bahkan tidak terlihat aktif dalam kelompoknya. Jadi masih ada beberapa siswa atau murid yang belum sepenuhnya terlibat aktif dalam pembelajaran. Menurut Ibu, apa penyebabnya dan bagaimana Ibu mengatasinya? Sepertinya merasa tidak nyaman siswa tersebut dalam berinteraksi dengan sesama anggotanya, dikarenakan minat belajar mereka yang berbeda. Terus kedepannya mungkin dalam melakukan pengelompokan siswa, saya akan mengelompokkan mereka berdasar minat belajar, sehingga mereka akan merasa nyaman interaksi dengan sesama anggota kelompok. Seperti itu, Bu. Baik, Bu. Mungkin itu rencana ke depannya ketika Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran. Ibu akan mengelompokkan murid berdasarkan minat belajarnya agar murid merasa nyaman sehingga dapat terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Kira-kira kapan Ibu akan melakukannya? Saya akan mencoba menyiapkan instrumennya terlebih dahulu untuk mengelompokkan siswa berdasarkan minat belajarnya pada materi selanjutnya. Baik, Bu. Saya akan tunggu kabar dan cerita dari Ibu selanjutnya. Mudah-mudahan rencana Ibu dapat terrealisasi dengan baik dan kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar. Baik, Bu. Terima kasih Bu Hetty atas kesediaan Ibu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Sama-sama, Ibu. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Fitria selaku pengajar praktik untuk memberikan tanggapan dan umpan balik mengenai percakapan pasca observasi ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Fitriani, Bu Happy. Ya, Bu Fitriani di sini berperan sebagai coachnya dan Bu Happy sebagai coachee, gitu kan. Pada prinsipnya, coaching yang telah dilaksanakan itu berjalan dengan baik, walaupun agak sedikit terjeda-jeda karena masih dalam proses belajar, gitu kan, seperti itu. Tapi pada prinsipnya prinsip coaching itu kan masalah itu ada dari coachingnya sendiri. Terus selain itu juga menyelesaikan masalahnya itu bukan dianjurkan oleh si coach, tapi keluar muncul dari coachingnya. Tadi sudah bagus juga cara menyelesaikan masalahnya, mulai dari penyebabnya apa, cara menanganinya bagaimana, dan diakhiri dengan adanya komitmen untuk melaksanakan solusi dari permasalahan yang ada.
Itu salah satu coaching, Bu. Beda dengan mentoring sama konseling itu beda. Kalau coaching itu seperti itu, Bu Happy gitu kan. Di sini Bu Fitriani sebagai CGP angkatan 10 lagi belajar juga coaching gitu kan. Mudah-mudahan kedepannya bisa diterapkan, diimplementasikan di dalam kehidupannya sehari-hari, baik itu di dalam kelasnya ataupun cara menyelesaikan masalah dengan rekan yang lain. Itu mungkin tanggapannya. Terima kasih Bu Fitriani, terima kasih Bu Happy. Baik, terima kasih Ibu.